Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang solih dan solihah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa dapat meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak dan elektronik. 2. Siswa dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ananda yang beriman, coba kalian perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Bercocok tanam, nelayan yang menjaring ikan, pengrajin batik, dan pemahat ukiran kayu. Dan apakah kalian tahu apa tujuan kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi daerah yang menghasilkan sayur, mereka dapat meningkatkan hasil panennya. Begitu pula dengan daerah yang menghasilkan ikan, mereka dapat meningkatkan hasil ikannya. Begitu juga untuk daerah yang menghasilkan kerajinan, mereka dapat meningkatkan hasil batiknya dan juga hasil pahatannya, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya. Ananda yang beriman, apakah kalian masih ingat bagaimana cara meringkas teks bacaan? Ya, benar sekali. Langkah pertama adalah mencari ide pokok pada setiap paragraf. Sekarang, ayo membaca teks yang berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya pada halaman 86. Berdasarkan bacaan tersebut, ayo kita tuliskan hal-hal yang kita pahami dari setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Dapat kalian isi di buku kalian halaman 87. Ide pokok paragraf 1 ialah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Isi paragraf 2 adalah ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi nenek moyang kembali meningkat. Isi paragraf 3, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Dan isi paragraf 4, ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan ke masyarakat luas. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, dari keempat inti paragraf tersebut, kalian dapat membuat ringkasan dari teks yang berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari teks tersebut. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, misalnya kegiatan tradisi peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas, salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi.
Keunikan suatu daerah dan masyarakat kini menjadi modal utama untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Banyak daerah berusaha menggali potensi daerahnya dan mengembangkan agar masyarakat mendapatkan banyak manfaat. Bacalah sebuah artikel yang diperoleh dari salah satu koran elektronik daerah berikut ini. Ada di buku kalian halaman 89. Berdasarkan teks tersebut, ayo kita jawab bersama-sama. Ayo menulis di halaman 89. Nomor 1. Apa tujuan utama diadakannya kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Jawabannya, tujuan diadakannya kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif. Nomor 2. Apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat Banyuwangi? Yaitu meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Nomor 3. Bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Nomor 4. Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Dengan penggunaan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Coba Ananda semua perhatikan gambar-gambar berikut. Bagaimana pendapat kalian jika kalian berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tentu sangat menyenangkan karena lingkungannya yang bersih, bebas sampah, dan lingkungan lalu lintas yang ramai, tertib, dan juga bersih. Tahukah kalian bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti gambar tersebut dapat terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanannya di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air, atau di sungai. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Lalu ada kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua itu membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Ketiga, bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, kemacetan lalu lintas.
Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, Ananda yang beriman, untuk menambah wawasan kalian, tugas hari ini ialah ayo membaca teks usaha Bolu Meranti Medan pada halaman 97. Kemudian dilanjutkan dengan ayo menulis halaman 98. Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Minta tolonglah kepada orang tua kalian untuk mengoreksi jawabannya sebelum kalian mengirimkan tugasnya kepada Ustadz Ustazah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kalian pahami. Ingatlah selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.